Halo semuanya, selamat datang di channel Di Review. Kali ini Di Review akan menceritakan alur cerita dari film Togo. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi untuk update-update terbaru dari kami. Mari kita review. Film ini tayang pada tahun 2019 dengan durasi film 114 menit. Disutradarai oleh Erikson Kor, diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan tentang misi penyelamatan kota Nome dari wabah difteri yang mematikan pada tahun 1925. Yang dilakukan oleh seorang bernama Sepala dan anjing yang dimilikinya yang bernama Togo. Namun dalam menjalankan misi itu, Sepala dan Togo banyak melalui rintangan berat. Berhasilkah mereka melalui rintangan itu? Dan bagaimanakah awal Sepala bertemu dengan Togo? Berikut ini alur cerita selengkapnya. Diawali pada tahun 1913 yang menjadi awal pertemuan Togo dan Sepala. Sepala yaitu seorang peseluncur salju, terlihat kesal karena istrinya bernama Constance membawa anjing berjenis Siberian Husky ke dalam rumahnya dan anjing itu terlihat terluka. Sepala kesal, karena anjing-anjing peliharaannya tidak boleh berada di dalam kamar, karena sudah memiliki kandangnya sendiri. Suatu hari, Togo terlihat mengganggu Sepala yang tengah memotong kayu. Agar Togo tidak mengganggunya, Sepala sudah sempat menaruh Togo ke dalam kandang, tetapi Togo malah menggali lubang dan berhasil keluar dari kandangnya. Singkat cerita, karena sering membuat masalah, Sepala memberikan Togo kepada Victor untuk dipelihara. Constance hanya bisa bersedih karena harus merelakan anjingnya dibawa oleh orang lain. Namun, belum genap sehari, Victor membawa kembali Togo dan mengembalikan Togo kepada Sepala dan Constance. Karena sifat Togo yang nakal, ia hanya lebih banyak mendatangkan masalah daripada manfaat, kata Victor. Keesokan harinya, Sepala mencoba membuat sebuah kandang lagi untuk Togo. Kali ini ia memasang batu di setiap pinggir pagar agar Togo tidak bisa membuat lubang dan tidak keluar lagi dari kandangnya. Setelah itu, Sepala lalu pergi dengan anjing-anjingnya untuk berlatih dan meninggalkan Togo di kandang. Karena ingin keluar dari kandangnya, Togo kembali mencari cara untuk bisa keluar. Dia menggali lubang satu demi satu karena beberapa tanah sudah tertutup oleh batu yang dipasang Sepala. Dan pada akhirnya, Togo pun berhasil mengeluarkan dirinya dari kandang, dan langsung berlari mengejar Sepala yang tengah melatih anjing-anjingnya. Di tengah-tengah sedang melatih anjingnya, Sepala kaget menyadari Togo yang tiba-tiba sudah berada di sana. Togo yang melihat sekumpulan rusa yang sedang lewat, seketika lari mengejar rusa itu dan diikuti oleh anjing-anjing Sepala lainnya. Anjing-anjing itu membuat Sepala tertarik dan tidak bisa mengontrolnya hingga akhirnya ia tercebur ke dalam sungai. Sepala pun merasa kesal dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun memperbaiki kandang dan memasukkan Togo ke dalam kandang itu sendirian untuk kesekian kalinya. Togo yang berada dalam kandang, berusaha mencari-cari cara agar dirinya bisa keluar dari tempat itu. Layaknya seorang manusia yang memiliki banyak akal. Togo melihat sebuah lubang di atas atap, di mana menjadi celah ia untuk keluar dari kandang itu. Untuk mencapai ke atas, ia menaiki tumpukan kayu-kayu yang ada di sana. Sampai akhirnya ia berhasil keluar dan Constance yang tak sengaja melihat Togo berhasil keluar dari kandang itu pun hanya bisa tersenyum, seakan bangga dengan kecerdikan yang dimiliki anjingnya. Good luck, little one. Karena terus-menerus membuat masalah di rumahnya, Sepala dan istrinya membawa Togo ke tempat di mana Togo akan dipelihara oleh orang yang baru. Namun, pemilik baru itu tidak menyayangi Togo, ia mengunci semua pintu dan menutup semua jendela agar Togo tidak bisa keluar dari rumah itu. Tetapi, karena niat Togo yang memang benar-benar ingin keluar dari sana, ia pun menerobos kaca jendela dan berhasil lari dari rumah itu, kemudian langsung mencari Sepala. Di tempat lain, Sepala yang tengah melatih anjingnya, terkejut melihat Togo yang berlari mendatanginya. Saat menangkap Togo yang tengah berlari, ia menyadari jika Togo terluka dan lukanya mengeluarkan darah. Luka itu didapat saat dia menerobos kaca jendela. Karena mengetahui Togo terluka, Sepala ingin membawanya pulang dengan keretanya. Tetapi, Togo tidak ingin berada di atas kereta, ia malah ingin berlari bersama kelompok anjing lainnya. Hingga akhirnya, Sepala membiarkan Togo ikut berlari tetapi ia meletakkannya di barisan belakang. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Sepala justru heran karena Togo yang berada di barisan belakang, mampu menyusul kawanan anjing yang berada di barisan depan. Melihat kemampuan itu, Sepala pun menaruh Togo di barisan paling depan dan melihat seberapa jauh kemampuan Togo jika ia yang memimpin barisan.
Tak disangka, setelah barisan dipimpin oleh Togo, laju kereta menjadi lebih kencang. Saat di rumah, Sepala langsung memberitahu istrinya, jika Togo memang anjing pemimpin. Setelah kejadian itulah nama Togo diberikan kepada anjing tersebut. Nama Togo berarti Laksamana, dan cocok untuk Togo sebagai anjing pemimpin. Sepala semakin menyayangi Togo, karena kepintaran yang dimilikinya. Untuk menguji kepintarannya, Sepala mengajak istrinya ke dalam kamar dan menyuruh Togo untuk masuk ke kamar mereka. Tetapi, Togo tetap tidak mau masuk ke dalam kamar, melainkan ia tetap berada di luar kamar, sehingga membuat Sepala dan istrinya senang. Pada tahun 1915, Togo dan anjing Sepala lainnya mengikuti sebuah perlombaan yang bernama Al-Alaska Sweepstakes. Saat itu, mereka melawan tim anjing terbaik dunia, yang sudah sering memenangi perlombaan. Tak disangka, saat perlombaan dimulai, Sepala dan kelompok anjingnya berhasil menyalip tim terbaik dunia hingga ia mencapai garis finish. Dari perlombaan itu, mereka mendapatkan hadiah uang sebesar $5.000. Ini adalah pertama kalinya Sepala dan Constein memenangi sebuah perlombaan seluncur sehingga membuat mereka terharu. Tiba pada tahun 1925, tepatnya tanggal 24 Januari tahun 1925. Sepala pergi ke kota Nome bersama anjing-anjingnya dan ia terkejut melihat kota Nome tiba-tiba sepi seperti kota yang mati. Salah satu warga di sana mengatakan, jika kota itu tengah terjangkit wabah difteri yang umumnya banyak menyerang anak-anak di sana, bahkan sudah memakan korban. Karena semua orang tengah berada di Dexter dan ingin menemui Sepala, ia pun bergegas menuju ke Dexter saat itu juga. Orang-orang terlihat tengah mengadakan pertemuan di Dexter untuk mencari cara bagaimana mengambil serum itu. Serum yang ada di rumah sakit Fairbanks sudah siap dikirimkan ke kereta berikutnya ke Nenana. Karena perjalanan sejauh 600 mil, perwakilan orang di sana menyarankan untuk menggunakan pesawat untuk mempercepat waktu. Sepala yang sebelumnya sudah melakukan perjalanan di luar sana, mengatakan jika cuaca sangat buruk, sehingga tidak memungkinkan jika menggunakan pesawat. Saat akan kembali, Sepala bertemu salah satu dokter di sana. Dokter itu ingin menumpang kereta dengannya dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sepala merasa sedih setelah melihat langsung anak-anak yang terbaring lemah karena wabah difteri yang menyerang mereka. Setelah kejadian itu, Sepala memutuskan untuk pergi mencari serum dengan anjing-anjingnya. Namun tentu saja Constance merasa sangat khawatir karena cuaca di luar sana yang sangat buruk. Saat malam itu, tiba-tiba wali kota di sana yaitu George, datang ke rumah mereka untuk memberi kabar bahwa mereka tidak bisa menggunakan pesawat untuk membawa serum itu. Hanya anjinglah satu-satunya cara yang bisa mereka gunakan. Keesokan harinya, di mana hari masih sangat penuh dengan kabut, Sepala memulai perjalanannya dan berpamitan dengan istrinya. Dalam perjalanan, warga kota memberikan semangat kepada Sepala dan Togo. Di perjalanan awal mereka sudah menemukan rintangan di tengah kabut salju yang tebal, dan terlihat juga sebuah tebing yang cukup curam. Mereka akhirnya mencoba menuruni tebing tersebut. Tapi sialnya, ternyata di ujung tebing itu terdapat sebuah jurang yang mengakibatkan kereta bergerak sangat cepat tanpa kendali. Sepala mencoba segala cara untuk menghentikan kereta tersebut. Untungnya Sepala berhasil menghentikan kereta tersebut. Sambil memegang erat pegangan yang ia bawa, Sepala meneriaki Togo dan kawanan anjing lainnya untuk kembali naik ke atas. Akan tetapi, karena ketakutan, anjing-anjing lainnya tidak mau kembali ke atas. Togo pun terus berusaha agar anjing-anjing lainnya mau mengikutinya. Dan Togo pun berhasil. Sampai akhirnya mereka selamat, namun karena kejadian itu kaki Togo menjadi terluka. Karena Togo terluka, Sepala menghentikan perjalanannya dan memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan di sekitar tempat itu. Di sanalah Togo dirawat dan diberi obat oleh pemilik penginapan. Keesokan harinya, Sepala dan anjingnya kembali melakukan perjalanan. Rintangan kali ini tidak kalah berat, karena es yang beku tiba-tiba saja retak, dan sewaktu-waktu bisa membuat mereka membeku. Tetapi, Sepala menyuruh Togo dan anjingnya untuk terus berlari, sampai akhirnya mereka berhasil lolos dari rintangan itu. Setelah itu, Sepala memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah penginapan. Di tempat lain, Gubernur Kota Nome ternyata sudah membuat tim untuk pengiriman estafet, agar mempermudah Sepala dalam membawa serum ke Kota Nome. Tetapi, tim estafet itu dibuat 12 jam setelah Sepala memulai perjalanannya, sehingga Sepala tidak mengetahui adanya tim itu. Karena itulah, Constance tidak yakin jika nantinya suaminya akan bertemu dengan tim estafet di perjalanannya.
Ia tahu suaminya pasti memotong jalur untuk lebih menghemat waktu perjalanannya. Keesokan harinya, Sepala melanjutkan perjalanan mereka. Di tempat yang sama, salah satu tim estafet melihat Sepala yang tengah lewat bersama dengan anjing-anjingnya. Tim estafet itu berusaha berteriak untuk memberitahu Sepala jika ia sudah membawa serumnya, hingga ia terjatuh. Karena teriakannya itu, Sepala menghentikan keretanya dan kembali untuk menemui tim estafet itu. Akhirnya mereka berdua pun bertemu. Lalu mereka memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan di dekat sana. Karena melihat Togo sudah kelelahan, tim estafet menyarankan agar Sepala meninggalkan Togo di penginapan itu, dan membiarkan Togo untuk beristirahat. Tetapi, Sepala menolak dengan keras, karena pemimpin pasukannya adalah Togo. Baginya Togo lah yang mampu memimpin pasukan itu untuk mencapai misi mereka. Setelah beristirahat semalam, Sepala melanjutkan perjalanannya kembali. Perjalanannya kali ini lebih berat dari sebelumnya, karena retakan es di jalur yang mereka lewati sudah semakin retak, bahkan air sudah muncul ke permukaan. Semakin mereka berlari, semakin besar pula pecahan es yang mereka lalui. Namun, Sepala dan Togo yang memimpin barisan saat itu, tetap berlari sejauh mungkin. Sampai pada akhirnya, ketika mereka hampir sampai di daratan, es tempat mereka berpijak justru semakin menjauhi daratan, sehingga menyulitkan mereka untuk menyeberanginya. Melihat itu, Sepala melempar Togo ke daratan agar Togo dapat menarik dirinya dan anjing lainnya menuju daratan. Dengan susah payah Togo menarik es itu. Walau sempat membahayakan nyawanya, akhirnya Togo berhasil menarik Sepala dan kawanan anjing lainnya ke daratan dengan selamat. Setelah perjuangan yang sangat berat, Sepala memutuskan untuk kembali menginap di tempat penginapan yang sempat merawat Togo. Di sana, pemilik penginapan menangis melihat Togo yang sedang sekarat, karena matanya tertusuk pinus. Di tempat lain, Gunnar ingin meminta anjing kepada Constein untuk memimpin perjalanannya yang akan menyusul Sepala. Constein memberikan Fox anjing miliknya untuk pergi bersama Gunnar. Gunnar dan anjing-anjingnya pun berangkat mencari Sepala. Sepala yang sedang melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba tidak bisa melihat jalanan karena kabut salju yang semakin tebal. Ia pun meminta Togo dan mempercayainya untuk mengarahkan jalan dan menarik dirinya yang tertidur di kereta. Beberapa saat kemudian, Sepala tersadar jika keretanya berhenti. Ternyata, Togo dan anjing-anjingnya yang menarik kereta itu sudah tergeletak lemas tak berdaya. Singkat cerita beberapa jam kemudian, Gunnar dan timnya akhirnya berhasil menemukan Sepala, dan memintanya untuk segera masuk ke penginapan. Di sisi lain Gunnar kemudian pergi membawa serum itu untuk diberikan kepada wali kota Nome. Saat tiba di kota Nome, tiba-tiba seorang wartawan datang dan menanyakan siapa anjing yang berhasil membawa serum itu. Gunnar pun menjawab Balto, karena dia mengira wartawan itu menanyakan nama anjing yang bersamanya saat itu. Padahal Togo lah anjing yang berhasil membawa serumnya, hingga membuat kakinya terluka. Setelah beberapa hari setelah sedikit membaik, Sepala dan Togo kembali ke kota Nome. Sesampainya di rumah, warga sekitar membawakan mereka banyak makanan sebagai ucapan terima kasih kepada perjuangan Sepala dan Togo. Malam harinya, seorang anak kecil bernama Sally datang bersama ayahnya untuk bertemu dengan Togo. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Sally bertanya kepada Sepala apakah Togo akan mati. Mendengar itu, Sepala langsung pergi lalu dikejar istrinya Constein. Sepala merasa bersalah karena dirinya lah yang membuat Togo berlari dan membuatnya terluka hingga hampir mati. Keesokan harinya, Togo yang terlihat masih pincang, ingin ikut berseluncur bersama Sepala, namun tentu saja tidak dibolehkan oleh Sepala. Sepala yang sudah pergi bersama anjing-anjingnya, melihat Togo yang lagi-lagi mengejarnya walau dengan kaki yang sedang pincang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Togo menjadi seorang ayah dan memiliki banyak anak. Para peseluncur di seluruh dunia berlomba untuk mendapatkan garis keturunan Togo, agar anjing mereka nantinya juga cerdik seperti Togo. Sayangnya pada tahun 1929 tepatnya pada hari Kamis di bulan Desember, Togo si anjing pahlawan itu meninggal dunia. Togo pun meninggalkan kenangan yang indah kepada warga di kota Nome dan tentunya kepada Sepala dan Constein yang selama ini bersamanya dan merawatnya dari kecil hingga Togo meninggal dunia. Nah, begitulah alur cerita dari film Togo.
Cerita ini membuat para penonton terharu karena perjuangan Sepala dan Togo beserta kawanan anjing lainnya untuk mendapatkan serum memerlukan perjuangan yang sangat berat. Persahabatan antara anjing dan manusia juga membuat kita sadar bahwa hewan juga memiliki perasaan yang sama dengan yang dimiliki manusia. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video kita selanjutnya, terima kasih.